Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa kabar? Semoga Anda tetap bersemangat dan bersuka cita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Pada hari ini, Minggu tanggal 12 September 2021, kita masuki minggu biasa yang ke-24. Hari ini, dalam sabda Tuhan yang ditawarkan kepada kita, dalam Injil Suci menurut Markus bab 8 ayat 27 sampai 35 disajikan dan disampaikan kepada kita. Tuhan Yesus sendiri menyampaikan kepada kita syarat untuk layak disebut sebagai murid Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ke-34, Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus, dikatakan di situ, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Ketiga syarat ini menjadi murid Tuhan tidak dipisahkan satu sama lainnya, menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus. Menyangkal diri tanpa mengikuti Yesus adalah perbuatan yang sia-sia dan tiada artinya. Memikul salib tanpa mengikuti Yesus juga hal yang tidak ada gunanya. Mengikuti Yesus tanpa menyangkal diri dan tanpa memikul salib itu hal yang tidak mungkin. Karena keharusan menjadi murid Tuhan adalah dengan mau menyangkal diri dan memikul salib masing-masing. Dan memang inilah menjadi keharusan kita sebagai murid Tuhan, bahwa menjadi pengikut Kristus atau menjadi murid Tuhan berarti juga hendaknya menyesuaikan diri kita dengan cara hidup teladan yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita, di mana Ia juga menyediakan dirinya sepenuhnya sebagai pelayan untuk menyerahkan diri sebagai korban untuk menyelamatkan dosa manusia dan menyelamatkan dunia. Maka saudara-saudariku yang terberkati, yang pada hari ini kita mengkhususkan waktu untuk mendengarkan sabdanya, maka inilah yang sungguh-sungguh bisa menjadi keharusan kita sebagai murid Tuhan, bahwa jika kita sebagai seorang pengikut Kristus, kita bisa menyimpulkan demikian, bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari yang terberkati, jika kita sebagai pengikut Kristus belum mengalami yang namanya penyangkalan diri atau menyangkal diri dan mengalami salib, maka sejatinya kita belum disebut sebagai murid Tuhan. Maka lalu kita bertanya dalam diri kita, Romo, bukankah kita hidup di dunia ini juga ingin hidup damai, hidup tenang, nyaman, tanpa beban, tanpa masalah? Tetapi kenapa ketika mengikuti Tuhan harus menyangkal diri, harus mengikuti Dia, harus memanggul salib masing-masing? Ini kan jauh dari cita-cita kita bersama. Kita ingin hidup damai, hidup tenang, tanpa beban. Kenapa Tuhan mengatakan kamu harus menyangkal diri, mengikuti Yesus sambil memanggul salib masing-masing? Kita tentunya hidup di dunia ini memang betul bahwa kita ingin hidup dalam damai dan hidup dalam sukacita oleh karena kita sebagai pengikut Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, memang benar bahwa kita mengikuti Yesus, kita ingin hidup dalam damai dan sukacitanya. Akan tetapi, kalau kita semua sama-sama mencoba setia untuk mempraktekkan perintah, ajaran, cinta kasih Tuhan, setia dan tinggal dalam kasih-Nya, maka tidak mungkin tidak, dan menjadi sebuah keharusan, pastinya kita juga akan mengalami yang namanya menyangkal diri, yang namanya memikul salib masing-masing. Maka ketika kita setia kepada Sang Guru dan mempraktekkan perintah Tuhan dalam ajaran hidup kita, maka tentunya juga kita akan pernah mengalami yang namanya kesulitan, kegagalan, kepenatan, penolakan, diabaikan dan seterusnya. Dan itulah yang namanya salib. Ketika kita mencoba untuk setia sebagai murid Tuhan dan mempraktekkan ajaran cinta kasih-Nya, dan kita mengalami penolakan, mengalami kesusahan, mengalami diabaikan dan tidak dianggap, itulah yang namanya salib yang harus kita panggul,
yang harus kita pikul sebagai murid Tuhan. Maka saudara-saudariku yang terberkati, baiklah kalau pada kesempatan ini kita juga mengambil waktu sejenak untuk merenungkan sabda Tuhan sambil juga merefleksikan di dalam hidup kita. Kita seringkali mengatakan demikian bahwa di dalam hidup ini kita sering memilih untuk mengikuti dan hidup dalam ajaran Tuhan atau mengikuti hidup dalam alur dunia yang ada di tengah-tengah kita. Saat kita lebih mudah untuk mengasihi mereka yang mengasihi kita dan berbuat baik kepada mereka yang mengasihi kita, saat kita lebih mudah mengumpat dan memviralkan kejelekan dan keburukan orang lain, Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, dan mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Sanggupkah kita? Disinilah letak di mana kita ingin menyangkal ego kita, menyangkal diri kita, dan juga memikul salib kita. Saat kita lebih mudah untuk mendoakan mereka yang kita sayangi, yang hangat dengan kita, yang juga menyayangi kita, Tuhan mengatakan, berdoalah bagi mereka yang mencaci, yang membenci, dan memakimu. Ini adalah tantangan sebagai murid Tuhan. Sanggupkah kita menyangkal diri dan memikul salib? Di saat kita lebih mudah untuk mencaci, membalas dengan mencaci, tetapi Tuhan mengatakan, berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Saat lebih mudah memilih mendendam, membalas kejahatan dengan kejahatan yang lebih jahat, Tuhan mengatakan, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Artinya, kita tidak diajak oleh Tuhan untuk membalas yang jahat dengan suatu hal yang lebih jahat, tetapi kita diajak untuk tetap tinggal di dalam kasih-Nya dan membalas segala yang jahat dengan kebaikan. Kita sebagai murid akan mengalami damai dan sukacita bila kita taat akan perintah Sang Guru, tinggal dalam kasih-Nya dan mempraktekkan ajaran cinta kasih Tuhan. Dan kalau kita mau setia dalam jalan Tuhan, maka keselamatan kekal akan menjadi milikmu, akan menjadi milik kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Sang Penebus kami, semoga kami tetap mampu tinggal dalam kasih-Mu, digerakkan untuk mewujudkan kasih sebab Engkau telah mengasihi kami. Tetap bersuka cita walaupun menghadapi masa-masa sulit sebab Engkau tetap mengasihi kami. Semoga oleh karena rahmat-Mu kami dimampukan untuk mengisi dan bertekun hari ini dengan segala pekerjaan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati dimanapun Anda berada dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.